Apa saja nikmat yang kau peroleh, kesehatan, kekuatan, semua yang kita bisa miliki, makanan, minuman, ada pasangan halal, bisa melakukan biologis yang halal, apa saja, anak, tempat tinggal dan seterusnya, semua dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kita ini akan membahas tentang masalah taubat dan istighfar adalah solusi masalahmu. Saudaraku seiman, fenomena demi fenomena alam terus saja diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Sang Pencipta Allah di depan-depan kita, di depan mata kita. Bahkan di negara Indonesia yang merupakan komunitas muslim terbesar, banjir, longsor, gempa, tsunami, dan segala macam fenomena ini. Yang kita sayangkan teman-teman sekalian, kita melihatnya seperti seakan-akan sebuah berita saja, bukan sebuah peringatan. Seakan-akan itu bisa terjadi dan bisa hilang atau kita bisa hilangkan. Padahal hampir seluruh ilmuwan, bahkan pemerintahan-pemerintahan di muka bumi ini, pada saat terjadi musibah dan fenomena alam seperti ini, mereka tidak akan pernah bisa punya solusi kecuali menerimanya, dan setelah itu pada saat sudah reda baru mereka bisa mulai memperbaiki lagi infrastruktur atau yang sejenisnya. Saudaraku seiman, seharusnya kita sebagai orang beriman memahami masalah ini. Tidak akan mungkin terjadi sebuah musibah apalagi merata kecuali ada masalah yang sudah kita lakukan dan terus menerus dalam pelanggaran tersebut. Rasionalnya, kalau Anda kerja di satu perusahaan, apakah masuk akal Anda tiba-tiba dikeluarkan, dipecat, atau misalnya diberikan sebuah surat peringatan atau SP biasanya disebutkan, tanpa Anda melakukan pelanggaran? Tentu secara akal sehat tidak mungkin. Pasti ada pelanggaran yang Anda lakukan. Kemudian diberikanlah surat peringatan pertama, tidak mau juga surat peringatan kedua, tidak mau juga surat peringatan ketiga. Sebagian perusahaan cuma sampai surat peringatan kedua, kemudian setelah itu di PHK. Banyak orang subhanallah, dia tunggu dulu surat peringatan itu datang, baru dia mau berhenti. Atau bahkan sudah di PHK baru dia menyesal. Kenapa harus seperti ini saudaraku seiman? Kenapa kita tidak menjadi orang yang berprestasi saja, orang baik-baik saja? Kenapa harus mencoba-coba pelanggaran sehingga kita kena ancaman-ancaman? Kenapa Anda tidak menjadi seorang pegawai berprestasi di perusahaan Anda yang mendapatkan semua bonus, semua gaji, semua fasilitas hanya karena Anda berprestasi? Apa itu prestasi teman-teman? Taat dan patuh. Selama Anda taat dan patuh pada peraturan perusahaan, Anda tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, Anda akan dapat semua fasilitasnya. Ini contoh rasional. Itu lingkup kecil di sekitar Anda. Bagaimana kalau kita bicara lingkup lebih besar, fenomena alam? Sebagai orang beriman kita tahu landasan agama kita, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, memberikan rezeki kecuali Allah. Itu konsep dasar agama kita. Dari kecil kita ditanamkan masalah itu. Kita hidup, mati, semua untuk kalimat ini. Dan bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan kalimat ini. Dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. 10 tahun pertama belum ada perintah apa-apa, belum ada jihad, belum ada puasa, belum ada zakat. Perintah sholat 5 waktu, kejadian Isra Mi'raj di tahun ke-11 dari masa kenabian. Lalu apa isi dakwah Nabi SAW 10 tahun itu? Menetapkan tentang memahami makna la ilaha illallah. Jangan bergantung pada benda-benda mati seperti pohon. Jangan lagi makan bangkai. Jangan lagi melakukan ini dan itu. Diingatkan oleh Nabi SAW sehingga ayat-ayat Makkiyah, surah-surah Makkiyah yang turun di Mekah umumnya berisikan tentang peringatan agar bertauhid kepada Allah dan menjauhkan semua pelanggaran seperti ini. Supaya manusia yang nanti beriman lahir seperti figur Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, ridwanullahi alaihim, orang-orang yang terkenal dengan keimanan dan juga ketauhidannya, itu tertanam benar sehingga mereka tidak berani sama sekali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tahu akan terjadi fenomena-fenomena yang besar. Allah berfirman dalam surah Hud, disebutkan di ayat 117-nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun.
hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bahkan umat orang-orang beriman, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Apa artinya? Berarti fenomena-fenomena yang datang, saudara Kusiman, ada sebab. Dan kita kalau menjadi orang yang cerdas, ambil pelajaran dari masalah itu. Saya akan coba bacakan beberapa ayat. Coba teman-teman tadabburi ayat ini, sehingga kita sadar atau lebih menyadari bahwasanya semua ini sebabnya adalah dari kita sendiri. Dan kalau kita tidak menyadari, akan datang peringatan-peringatan yang lebih besar lagi. Kata para ulama, seorang pencuri atau maling, sebelum mencuri, Allah akan kirim kepada dia sinyal rasa takut. Sebelum berzina, Allah kasih dia sinyal supaya takut. Takut ke hotel, takut ketahuan, takut begini, itu sinyal. Kalau dia berhenti, dia akan selamat. Tapi karena tetap saja dia terabas dan melakukan pelanggaran, Allah datangkan sinyal yang kedua, ketahuan oleh orang. Mungkin dia pada saat masuk hotel ketahuan oleh tetangganya, mungkin dia ditelepon oleh pasangannya, mungkin ini dan itu, atau pada saat dia mau mencuri kelihatan oleh orang, tapi masih bisa lolos. Kalau dia berhenti di peringatan yang kedua, dia akan selamat, dia bertobat dan istighfar. Tapi tidak, ada orang merasa, oh saya kan belum ketangkap, dia ulang yang ketiga, Allah datangkan peringatan yang ketiga, ditangkap oleh masyarakat, digebukin sampai bisa meninggal dunia. Kenapa harus tunggu cobaan-cobaan berat seperti ini datang baru mau berhenti? Kenapa nggak menjadi orang yang cerdas? Begitu ada sinyal peringatan sebentar saja kita sudah langsung berhenti. Allah ingatkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asaba min sayyi'atin wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya, apa saja nikmat yang kau peroleh, kesehatan, kekuatan, semua yang kita bisa miliki, makanan, minuman, ada pasangan halal, bisa melakukan biologis yang halal, apa saja, anak, tempat tinggal dan seterusnya, semua dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosamu. Juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu, kecil saja, kaki kita jalan kesentuh batu, keseleo, apalah yang berhubungan dengan kita pribadi, atau hal yang lebih besar. Hal yang lebih besar misalnya terjadinya fenomena alam tadi. Maka apapun musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar. Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini, surah Asy-Syura ayat 30, adalah musibah-musibah apa saja menimpa kamu wahai anak Adam hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan sehingga dia tidak membalas kesalahan-kesalahan kamu, bahkan dia memaafkan. Saya tidak bisa bayangkan teman-teman kalau seandainya Allah murka sepenuhnya, seperti apa musibah yang datang. Sedikit gempa menghancurkan sekian ratus rumah, sekian ribu rumah, longsor menghancurkan satu perkampungan, satu perdesaan, satu kota. Kenapa harus menunggu ini semua terjadi? Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 41, Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Ibnu Katsir juga mengatakan dalam tafsir beliau, akan terjadi kekurangan pada tanaman, buah-buahan disebabkan karena kemaksiatan. Abu Ali yang mengatakan, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi, karena kemakmuran bumi dari langit adalah karena ketaatan. Artinya datangnya semua rezeki ini karena taatnya penduduk bumi. Kapan ada satu yang melanggar saja sudah cukup untuk mengorek permasalahan dari langit sana atau dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak orang melakukan, apalagi kalau sampai dilegalkan. Sebaliknya, andai saja kita menjaga diri kita dari pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita saling mengingatkan, satu warga masjid begini, satu kompleks seperti ini, satu RT, RW, terus lurah, camat, sampai ke wilayah-wilayah, bahkan sampai ke jenjang tertinggi, pimpinan tertinggi di negara kita, itu saling mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran. Toh juga memang
pelanggaran agama ini semuanya buruk teman-teman sekalian. Yang agama larang itu semuanya buruk. Bohong, menipu, mengganggu orang, menggunjing, memfitnah, mencuri, semua buruk. Semua yang agama suruh baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, berbakti, berbagi, semuanya agama perintahkan baik. Maka kita disuruh jadi orang baik. Kalau kita saling memberikan peringatan apa janji Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjadi kemaksiatan. Dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari 1400 tahun lalu turun ayat ini di tangan Nabi SAW, terima oleh Nabi SAW dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka.